Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Baik, Ini. preskon hari ini, sih. ini adalah preskon kami yang pertama, ya. Jadi pemberitaan kami yang sebelumnya itu bukan preskon, tetapi sifatnya adalah kami memang diminta untuk wawancara, tapi tidak mengundang langsung. Tapi hari ini memang kami mengundang kawan-kawan wartawan. Ya, untuk apa? Yang pertama, untuk menanggapi persoalan kami yang disampaikan oleh senior saya, Bang Minola, ya, dalam preskonnya beliau. Jadi sekali lagi kami akan menyampaikan semua berdasarkan fakta. Jadi kami tidak berbicara angan-angan, kami bicara berdasarkan fakta. Baik, yang pertama, saya sebenarnya agak bingung juga karena dalam apa yang kami sampaikan kepada teman-teman media ya terkait debt collector ini langsung ditanggapi dengan berita-berita hal-hal lain di luar dari debt collector. Saya mau mempertegas pertama bahwa terkait debt collector tujuan kami menyampaikan, ya sekali lagi tujuan kami menyampaikan ke media terkait debt collector hanya satu, agar klien kami Sarwenda tidak lagi didatangi oleh debt collector. Itu tujuan kami. Tidak ada maksud lain, tidak ada tujuan lain yang menyudutkan salah satu pihak atau siapapun. Kami berani memastikan bahwa apa yang kami sampaikan terkait kehadiran debt collector tujuannya cuma satu, agar klien kami tidak didatangi lagi oleh debt collector. Klien kami adalah ibu rumah tangga, klien kami adalah wanita, sangat-sangat takut. Jadi itu nyata, ketakutan klien kami terhadap kedatangan debt collector itu nyata. Jadi bukan lagi bicara soal debt collector ini dikaitkan dengan apa yang disampaikan Bang Minola atau mendiskreditkan klien dia, tidak sama sekali. Ya, tetapi pihak-pihak di dalam debt collector ini kan saya harus sampaikan bahwa ada pihak yang namanya RSO. Ya kan? Tapi kami tidak menyudutkan siapapun. Kenapa kami sampaikan di media? Karena pertama, klien kami tidak punya hubungan hukum dengan bank dan tidak punya hubungan hukum dengan debt collector. Lalu bagaimana kami menyampaikan untuk supaya tidak datang? Ya, melalui saya sampaikan agar klien kami tidak lagi didatangi oleh debt collector. Tujuannya hanya itu. Kami kaget, jujur aja, dengan segala kerendahan hati. Ya, kami kaget pada saat kami bicara debt collector, Bang Minola mungkin langsung menyampaikan hal-hal di luar itu. Ya, yang pertama masalah anak, yang kedua masalah nafkah, yang ketiga masalah juga ada surat keberatan dari kami. Ya, jadi saya sampaikan juga kepada Bang Minola bahwa terkait masalah anak. Gini, klien kami, sekali lagi, klien kami itu sangat-sangat menjaga privasi dari rumah tangganya. Ya, mungkin teman-teman media juga sudah tahu bahwa pada saat persidangan perceraian, klien kami sangat menjaga tidak lagi membuka hal-hal negatif pada saat di rumah tangganya. Itu dibuang jauh-jauh, tidak mau disampaikan sedikit pun. Ya, menjaga semuanya dengan agar tetap baik. Ya, tidak mau juga diketahui soal masalah anak. Tetapi Bang Minola ini menyampaikan ini malah di media bahwa ini ada masalah soal anak. Ya, yang mana saya sudah bertemu dengan Bang Minola. Ya, Bang Minola itu ketemu dengan saya. Jujur Bang Minola menyampaikan bahwa di dalam preskonnya bahwa saya yang menghubungi beliau. Betul, saya menghubungi, tetapi saya menghubungi beliau karena siapa? Karena komunikasi antara RSO dengan klien kami meminta bahwa kami harus menghubungi Bang Minola. Jadi Bang Minola juga harus paham bahwa kami menghubungi karena disuruh kliennya dia gitu. Ya, jadi bukan kami yang inisiatif mengejar Bang Minola, tidak. Karena memang diminta kami untuk menghubungi. Ya, bahwa klien kami sudah coba bicara baik-baik melalui WA, ada buktinya dengan RSO untuk duduk bersama, tetapi pihak RSO yang langsung membuang kalimat hubungi lawyer saya. Jadi sebenarnya klien kami sudah membuka dari awal komunikasi yang baik untuk masalah anak, ya masalah yang dibicarakan Bang Minola gitu. Ya, jadi sekali lagi akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, klien kami akhirnya bicara soal anak. Karena memang apa? Karena memang ini dimulai dari preskonnya Bang Minola yang menyampaikan bahwa ada masalah soal anak. Saya tegaskan, klien kami Sarwenda tidak pernah menghalang-halangi
seorang bapak untuk bertemu anaknya. Ya, sekali lagi tidak pernah menghalang-halangi. Yang terjadi adalah bagaimana komunikasinya lagi kurang pas. Ya, jadi gini, parentingnya dari klien kami atau cara klien kami mengajarkan anaknya itu tidak memberikan seperti barang gitu. Jadi anak harus kesana, harus sini, tidak. Dia ajak komunikasi dengan anaknya. Pada saat anaknya mau ketemu neneknya, dia bawa ke neneknya. Pada saat anaknya mau diantar oleh tantenya, dia ikuti. Jadi mengikuti kemauan anak. Pada saat itu juga mungkin bersamaan ada permintaan dari pihak RSO. Nah, tapi karena itu keinginan anak, ya klien kami tetap akan mendahului. Hanya masalahnya komunikasi yang terjadi adalah tidak pernah RSO dengan klien kami, ya, melalui asistennya. Nah, ini sebenarnya yang parenting yang tidak diharapkan. Memang ini sebuah dampak dari sebuah perceraian, tetapi tetap sebisa mungkin kalau bisa yang komunikasi keperluan anak ya bapaknya dan ibunya gitu tetap, ya kan. Nah, jadi itu sebenarnya hanya miskomunikasi dan tidak pernah ada niat sedikit pun untuk menjauhkan. Itu salah besar. Nah, kami tegaskan juga ke Bang Minola, Bang izin ya, abang saya lah ya, saya anggap abang saya karena senior, yang saya hormati. Jadi sempat saya dengar juga bahwa ada informasi hati-hati nih Sarwenda terkait dengan brand-brand gitu ya. Ini mengerikan juga, jangan sampai ini jadi pencemaran. Apa kaitannya masalah komunikasi soal bagaimana mendidik anak dengan parenting? Yang pasti klien kami tidak pernah coba buktikan satu saja chattingan klien kami yang ditulis bahwa klien kami tidak membolehkan bapaknya ketemu anaknya. Tidak pernah ada. Hanya bahwa ini ketemu neneknya, pas bersamaan dengan keinginan anaknya pengen main kemana, masa kita harus mendahului yang lain? Nah, ini parenting yang dilakukan Sarwenda. Jadi dia sangat mengetahui keinginan anaknya dan itu diikuti. Ya tinggal komunikasi. Saya pikir nanti bisa juga mungkin kalau ada kesempatan tanya dengan klien kami. Itu tidak pernah terjadi yang disampaikan Minola. Jadi kami tegaskan itu tidak terjadi dan itu hampir kami lihat itu sebagai sebuah fitnah baru ya kepada klien kami. Oke, selanjutnya ya mungkin lebihnya dari Ya, Pak Simon dulu. oke. Terima kasih Bang. Jadi kemudian hal berikutnya yang hendak kami luruskan pada kesempatan kali ini adalah terkait bahwa Bang Minola pada saat preskonnya menyampaikan bahwa ada biaya-biaya hidup yang diberikan oleh RSO kepada klien kami. Jadi sebenarnya itu merupakan bentuk biaya pemeliharaan anak yang sebenarnya sudah dibicarakan sebelumnya dan tidak ada paksaan. Jadi biaya-biaya keperluan anak itu sudah pernah disampaikan dan sudah pernah ditanyakan oleh klien kami sendiri kepada RSO. Apakah ini mau dibagi dua atau tidak? Nah, ini dalam proses perceraian loh, ya. Dan jawaban RSO saat itu apa? Tidak ada beban yang dibagi dua untuk keperluan rumah. Sampai kapan? Sampai anak-anak selesai kuliah. Dia tanggung jawab sepenuhnya. Jadi biaya-biaya lain yang klien kami sendiri bayarkan untuk keperluan anak-anak dan tidak ditagihkan kok ke RSO. Jadi ini yang perlu kita luruskan gitu ya. Dan fakta berikutnya, ini fakta yang menurut klien kami pada masa perkawinannya dulu pun ya, jadi sejak perkawinan sampai sebelum memiliki anak, itu klien kami diberikan uang saku untuk istri yang jumlahnya sangat terbatas. Lalu kemudian setelah mempunyai anak, tidak ada lagi uang khusus untuk istri. Yang ada hanyalah uang untuk keperluan anak-anak dan keperluan rumah tangga. Ya, dan itu semua direimburse. Nah, ini fakta yang harus kami luruskan. Jadi sebenarnya antara RSO dan klien kami pada proses perceraian dulu ada satu kesepakatan. Kesepakatan yang ditandatangani di hadapan notaris. Apa isi kesepakatannya? Isi kesepakatannya adalah hal-hal yang mengatur hak-hak RSO, hak klien kami, dan anak-anaknya. Gitu ya. Nah, jadi terkait dengan hal tersebut, ada kewajiban-kewajiban yang Ruben seharusnya penuhi, tapi saat ini diduga lalai untuk dipenuhi. Dan atau tidak sepenuhnya dipenuhi.
Sehingga ini akan berdampak kepada kepentingan anak-anak juga begitu loh. Ya, jadi dalam perkara ini, inilah yang memicu akhirnya ada pembicaraan harus dibicarakan lawyer to lawyer. Dan ini semua kami punya buktinya gitu loh. Kami punya semua bukti, ada chat, bahkan aktanya pun kita bawa hari ini. Tapi apakah perlu untuk ditunjukkan ke publik? Kami rasa tidak. Ya, jadi itu yang perlu kami luruskan saat ini. Mungkin Bang, ada tambahan? Oke, jadi kawan-kawan, kami tuh kaget ya. Saya ulangi sekali, kami kaget karena kami bicaranya hanya debt collector, lalu Bang Minola bicara soal anak dan lain-lain. Pembicaraan saya dengan Bang Minola dalam sebuah pertemuan memang membicarakan hal-hal lain itu. Tapi kami tidak tahu bahwa akhirnya sampai dikonsumsi sebagai konsumsi publik seperti ini. Ya, tetapi karena memang sudah dibicarakan ya kami sampaikan. Ya, jadi kami sekali lagi klien kami ini seorang ibu ya, seorang ibu yang sangat-sangat menjaga semua nilai-nilai baik dari keluarganya. Ya, sampai di persoalan perceraian kita pahami bahwa tidak pernah ada tuh omongan jelek sedikit pun, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila klien kami terus dipojokkan, klien kami akan bisa jadi menyampaikan apa adanya sebagai curhatan seorang istri selama ini, gitu, ya kan? Jadi kami tidak mau juga larut di dalam situasi itu. Kami hanya ingin satu, ya, tidak lagi kami disudutkan terkait masalah biaya-biaya hidup, karena biaya-biaya hidup itu jujur saja itu adalah sebuah kesepakatan. Bahkan Wenda dalam chatnya ada buktinya juga, tapi kami tidak tunjukkan karena bukti-bukti ini kami bisa pertanggungjawabkan secara hukum, ya, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kami tidak perlu tunjukkan di depan umum, tapi kami siap pada saat nanti berproses lanjut. Jadi klien kami itu dalam biaya hidup itu sebenarnya sudah sebuah kesepakatan. Ada chattingan Wenda dengan RSO menyatakan bahwa ini bagaimana? Ini biaya mau kita bagi dua. Menurut RSO adalah tidak usah, saya yang tanggung jawab semua. Sudah pada saat proses-proses itu pihak Sarwenda itu sistemnya juga reimburse. Jadi dibayar dulu baru ditagihkan. Jadi Sarwenda ini bukannya nggak punya duit untuk membayar semua, dibayar, tapi reimburse gitu. Dan reimburse-nya ini bukan dengan paksaan. Misalnya kita reimburse ini harus dibayar, kalau enggak bla bla bla. Enggak, silakan aja bayar semua dengan keikhlasan. Coba bayangi kalau seorang sudah ikhlas, lalu tiba-tiba ada masalah seperti ini dibuka, ini bayar begini, yang menjadi kewajibannya dia pun jadi tidak dilaksanakan. Ini kan masalah akhirnya. Ya kan, saya tidak mau membicarakan ini awalnya, saya hanya mau bicara debt collector. Tapi karena sudah dibuka oleh Bang Minola, saya bicarakan bahwa sudah ada kesepakatan gonogini terhadap klien kami, dan itu ada hak dan kewajiban. Ya, terkait anak mungkin besar menurut Bang Minola, tapi coba cek situasinya. Ya, ada chat dari anak-anak pun yang tidak dibales sama RSO. Kami punya buktinya. Voice note nggak dibales. Sekarang gimana komunikasinya gitu? Jadi memang ini sebuah perceraian, hasil dari sebuah perceraian yang menurut saya memang berdampak pada anak. Tetapi tolong jangan kita bawa ke ranah publik lah soal anak, ya. Itu saya sebenarnya agak kecewa juga. Tapi yang apa-apa, kita sudah buka. Yang pasti sekali lagi dari Sarwenda tidak pernah melarang anak-anaknya, ya. Nah, sekarang yang kami tagihkan dalam surat keberatan, Bang Minola kan sempat bilang nih ada surat keberatan dari pihak kliennya Sarwenda, ya kan, tetapi tidak disampaikan isinya. Sekarang saya sampaikan isinya, bahwa keberatan itu adalah tidak terjalankannya atau kewajibannya terkait gonogini. Itu yang kami menjadi keberatan. Tetapi kami berharap, jujur saja, kami berharap kita masih bisa duduk bersama, ya, Sarwenda dengan Ruben maupun saya dengan Bang Minola untuk membahas ini agar tidak berlarut kepada hal-hal yang di luar itu lagi, ya, yang semakin luas. Dan saya tidak berharap itu. Sekali lagi, klien kami ini hanya seorang ibu, ya, yang berjuang. Kalau misalnya, ini saya jelaskan, kalau seandainya Bu Wenda bercerita dari awal pernikahan sampai akhir, mungkin Indonesia bisa heboh juga, gempar juga dengan ceritanya beliau, ya. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Ya, itu biar menjadi kebaikannya Bu Wenda dalam menutupi itu semua. Ya, jadi kami berharap klien kami bisa lebih tenang hidupnya, ya kan, bisa menjalani ini dengan sebaik-baiknya. Itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan? Ya, itu aja. Kembali lagi mengulang apa yang Bang Chris sampaikan. Klien kami pada dasarnya mengundang RSO untuk mau duduk bersama menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman mau bertanya, 3 pertanyaan deh. Bang, Boleh. mungkin Ya. soal kan yang di highlight itu 2 bulan tidak bertemu anak, gitu, Bang. Terus yang kedua, ketika klien abang mendengar pihak Bang Minola menyampaikan soal anak itu, responnya seperti apa? Dan akhirnya dia
memilih sikap seperti apa mungkin ya, minta apa? Ya, ini kan hal yang lucu ya. Maksudnya kami di sini bawa bukti chatnya, pertemuan itu ya, kapan pertemuannya ada dengan anak-anak ya, dan itu tidak 2 bulan kok gitu loh. Belum lama kok, masih dalam hitungan minggu. Jadi ini hal-hal yang memang ya dalam kesempatan kali ini kami luruskan. Jadi kami bantah bahwa ada pernyataan 2 bulan tidak bertemu dengan anak-anak, itu tidak ada. Respon Bunda ketika mendengar pihak Bang Minola tiba-tiba menyampaikan soal sulit bertemu anak. Gini, klien kami selalu bicara berdasarkan bukti. Jadi pada saat dia bicara bahwa sekian lama tidak dipertemukan, ditunjukkan kepada kami bukti-buktinya. Ya kami cuma bisa ketawa aja, kenapa bisa dibilang sejauh ini. Itu pertama. Yang kedua, coba deh, nanti kami bisa menunjukin, coba ditanya aja ke pihak RSO. Anaknya itu WA, anaknya itu kirimkan voice, nanti balas enggak? Ya kan? Tapi saya nggak mau masuk terlalu jauh, karena gimana pun mereka adalah keluarga lah ya, jadi kita nggak usah putuskan, tapi yang pasti apa yang disampaikan bahwa tidak betul itu bohong, kita bisa buktikan semua itu ya. Nah jadi hanya masalah komunikasi ya. Wajarlah parentingnya Bu Wenda ini mendahulukan kepentingan anak ya, jadi permintaan anak ya itu yang diikuti, berbenturan dengan apa yang diminta Ruben ya pasti Wenda pasti akan lebih nurut kepada apa yang diminta oleh anaknya gitu ya. Jadi contohnya ya, misalnya Ruben mau jemput anaknya, tentunya anaknya, aku mau dijemputnya sama tantenya, ya kan? Silakan aja. Nah, sekarang tinggal komunikasi aja. Jadi RSO komunikasi dengan klien kami, gitu loh, ya kan? Ini kenapa gini-gini? Komunikasi aja, jangan pakai pihak lain. Kalau pakai pihak lain ya repot lagi karena parentingnya nggak masuk, gitu, ya. Nah itulah kurang lebih. Ya. Kapan mungkin Bang ketemu dari anak ke RSO-nya terakhir ketemunya? Ya dalam hitungan minggu lah. Bang, terkait benar nggak sih kemarin itu kan Semua sistemnya pun ringkas, jadi bukan langsung dimintakan dalam bentuk uang, tidak. Jadi Wenda ini bayarkan dulu semua, lalu ditagihkan, ditalangi dulu. oh, Jadi bukan minta 2, enggak. Ini itu pun juga sudah tanpa paksaan, sudah dengan hasil komunikasi. Bukan Anda kalau nggak bayar gini, nggak ada. Artinya begini, ya. Kalau misalnya tagihannya 200 juta, lalu misalnya RSO bilang saya cuma ada uangnya 10 juta, ya silakan. Nggak akan marah, klien kami nggak akan marah, klien kami akan penuhi sisanya gitu. Tetapi karena itu semua adalah hasil komunikasi, kan nggak fair. Begitu ini semua hasil komunikasi, begitu ternyata ada masalah, lalu dia bilang, oh ini dibayar sekian, ini dibayar sekian. Ini kan masalah juga gitu loh. Jadi maksud saya, tolonglah, fair juga lah, ya kasihan loh. Ini ya kita tahu yang namanya perempuan dengan laki-laki lebih kuat laki-laki lah, ya kita tahu kodratnya. Jadi kita rasa janganlah terlalu menyudutkan klien kami. Klien kami ini hidup sudah cukup baik lah menurut saya, ya sudah cukup baik, sudah cukup sabar gitu. Jadi jangan, dan juga sempat difitnah terkait debt collector ini menyudutkan. Nggak ada kaitannya. Debt collector itu kami ungkap di media karena jangan sampai debt collector itu datang lagi ke rumah itu, karena di situ ada anaknya, psikologis anak terganggu, itu tujuannya. Kalau yang dipikir sama Bang Minola, mohon maaf nih Bang ya, Abang berpikir yang lain-lain, berarti kan itu pikiran Abang aja gitu loh, bukan pikiran kami dan klien kami gitu. Jadi kami berharap ini kita sudahi ya, kami berharap bisa duduk bersama antara Abang saya, Bang Minola dengan saya, ataupun biarin klien dengan klien, karena mereka dimanapun tidak akan putus hubungan karena ada anak ya. Jadi seperti itu, sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun ya, saya mohon maaf juga kalau ada kata-kata atau sikap kami yang kurang pas, tetapi yang kami lakukan murni semua dasarnya adalah kepentingan klien dan bukti yang sudah ada di kami, yang kami bisa pertanggungjawabkan secara hukum dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu aja. Berarti memang Wenda sendiri mau duduk bareng Bang sama Ruben buat Sangat mau. menyelesaikan semua masalahnya. Sangat mau, karena didasari oleh komunikasi Wenda yang masih bicara pada saat kemarin sebelum kami hadir adalah Wenda mau ketemu, mau bicarakan, tetapi Ruben langsung melempar, lu hubungi pengacara saya. Jadi sebenarnya dalam hal ini teman-teman bisa menilai lah ya. Tapi buat saya mereka adalah dua-duanya orang baik, tapi ini hanya masalah miskom aja yang menurut saya masih bisa dikomunikasikan. Itu aja. Bang, boleh terakhir mungkin. Terakhir dari saya terakhir. Di pengadilan kan tentu mengatur soal bagaimana pertemuan anak dan orang tua, kemudian juga soal harta yang Abang sebut tadi ada yang tidak terpenuhi. Boleh dijelaskan di pengadilan itu mengaturnya seperti apa, dan yang tidak terpenuhi itu apa Bang? Mungkin Bang. Iya, jadi memang putusan perceraian itu tidak membahas mengenai gonogini.
ya, itu digarisbawahi dulu. Dan bahwa terkait dengan pertemuan anak itu hal yang umum kok, hal yang umum terjadi dalam satu putusan perceraian, bahwa memang tidak ada larangan baik dari ibunya atau dari ayahnya untuk menghalang-halangi anak, tidak ada. Jadi memang itu hal yang biasa bahwa pihak, walaupun hak asuhnya jatuh di tangan klien kami, tapi klien kami masih memberikan kesempatan kepada ayahnya untuk bertemu, dan itu hal yang memang diatur secara hukum dan itu tidak pernah dihalang-halangi oleh klien kami. Jadi di pengadilan itu tidak memutus gonogini disepakati bersama. Ya. Nah, ada kewajiban-kewajiban yang menurut saya masih perlu dikomunikasikan lagi, karena yang tidak bisa saya sampaikan di sini itu masuk ke dalam surat keberatan saya yang dibilang sama Bang Minola, tapi isi dari surat keberatan itu menurut saya tidak mau menyampaikan terlalu jauh. Yang pasti ada kewajiban Ruben yang harus dipenuhi di situ. Ya, kami harap semua bisa berjalan baik, bisa selesai dengan baik-baik saja, karena dimanapun mereka, ya dari awal saya selalu bilang mereka adalah orang-orang baik, tapi ini hanya masalah miskomunikasi, ya. Dan mohon jangan lagi disudutkan hal-hal yang kurang baik kepada klien kami, karena situasinya yang tadi saya sampaikan itu apa adanya dan kami sertai dengan bukti yang ada, ya. Oke. Soal anak, ada keberatan dari pihak sana bahwa orang Indah sering melakukan anak untuk live di sosmed dia gitu. Itu tanggapannya apa? Terus kemudian ada keberatan juga dari pihak sana, artinya rumah yang mereka bangun berdua itu tidak juga semestinya digunakan atau dimanfaatkan untuk kebersamaan dengan Gio gitu. Ada tanggapannya gitu? Kalau soal anak, kemarin saya sudah komunikasikan juga, ya. Pertama, sepanjang satu frame itu ada ibunya nggak ada masalah, ya, kecuali anaknya aja dengan orang lain mungkin kita masalah gitu. Tetapi coba kita cek juga, ya, dari pihak yang keberatan itu pernah nggak menaruh anak juga di dalam videonya dia, di dalam kontennya dia. Saya pikir pernah juga, ya. Jadi bukan cuma klien kami yang membawa anak ke dalam konten, tapi dari pihak yang keberatan juga membawa anak dengan kontennya gitu. Secara waktunya mungkin Pak, karena malam-malam gitu Pak, di waktunya anak istirahat atau bagaimana? Ya, yang pasti klien kami tidak mungkin melakukan hal yang tidak baik kepada anaknya, ya. Klien kami adalah ibu mengandung 9 bulan, terhadap anak-anaknya pasti mau yang terbaik. Jadi kalau dibilang awal mungkin pasti ibunya maunya yang terbaik, ya, karena itu anak kandungnya dia yang dia kandung, ya. Jadi itu hanya keberatan-keberatan yang menurut saya tidak berdasar, gitu, ya. Soal seringnya Gio main ke rumah. Oh, saya pikir itu pihak lain, saya nggak bisa komentar, ya, soal yang tidak ada di dalam permasalahan utama, ya. Jadi saya mohon maaf, saya belum bisa jawab soal itu, ya. Oke, cukup ya. Lalu ada lagi terakhir itu kayaknya. Oh iya, satu lagi, yang uang sampah tuh, ya. Jadi saya juga kaget juga tuh. Memang Bang Minola ini pernah menyampaikan terkait sampah juga. Ternyata pas kita cek, ternyata itu adalah tagihan yang dibayarkan yang ditagihkan pada saat sebelum perceraian, Dalam masa perkawinan. dalam masa perkawinan. Artinya sebenarnya tahu juga itu Ruben dan tidak mempermasalahkan. Kenapa sekarang dipermasalahkan? Nah, ini juga menjadi hal yang tidak pas, ya. Jadi waktunya itu berbeda. Jadi soal sampah itu sebenarnya waktu pada saat pernikahan masih ada, masih terjadi. Gitu, ya. Jadi itu kita klarifikasi, bukan setelah perceraian terus masih minta uang sampah 5 juta. Oh, itu salah. Kita udah cek semua. Ya, itu aja. Moga-moga nggak ada yang terlewat dari apa yang kami sampaikan. Klarifikasi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman media dan mohon agar bisa lebih berimbang dalam menyampaikan berita. Dan saya harap juga kepada Bang Minola dan kepada Ruben kita bisa duduk bersama lah untuk duduk sama-sama. Ya, gimana pun kan tidak ada yang sempurna, ya. Sebagai manusia pasti punya kesalahan, tetapi kami berharap kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikan masalah. Itu aja, ya. Mungkin ada inisiasi mediasi itu datang dari pihak klien. Nanti saya coba akan hubungi Bang Minola. Gimana pun kan Bang Minola senior saya, ya. Jadi saya hormati. Saya akan coba mulai dulu. Ya, nggak mungkin senior ke junior kan, gitu, ya. Tapi setidaknya yang kami sampaikan fakta, yang kami sampaikan apa adanya, tidak ada niat buruk sedikit pun, ya. Itu aja. Terima kasih. Ya. Deadline nggak Bang untuk ketemu kalau kayak gini? Nanti ya kita lihat. Tapi saya pikir ya mengalir aja. Ya, kita deadline, tapi kan namanya hati yang orang kita nggak tahu kapan senengnya, gitu, ya. Kita tunggu aja, ya. Kemungkinan pengajak prinsipalnya
Untuk apa? untuk ya bertemu. Saya malah senangnya biar prinsipal dengan prinsipal, ya. Karena lawyer dengan lawyer kan yang lebih paham dengan situasi sebenarnya prinsipal. Ya, lawyer. Ada kemungkinan itu kan. Ya kita lihatlah semua kemungkinan, ya. Oke ya, kasih ya. Ya, kasih. Masih lah. Siap. Polisi India, polisi.